selanjutnya kita akan membahas bersama tentang pengertian madrasah riset. Sebagaimana yang kita ketahui, sebenarnya untuk MAN 2 Cirebon itu sudah masuk kategori madrasah riset. Supaya lebih paham dan lebih jelas tentang apa itu madrasah riset, kita pahami dulu di sini ada dua kata, yaitu madrasah dan riset. Madrasah berarti adalah satu lembaga pendidikan yang di dalamnya mengajarkan tidak hanya sekedar ilmu-ilmu pengetahuan umum, tetapi juga mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama Islam. Yang tujuannya sama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kemudian apa itu riset? Riset itu sendiri adalah berasal dari kata research atau penelitian. Penelitian yang pasti atau mungkin yang kalian tahu bahwa penelitian itu adalah biasanya identik dengan pola berpikir secara ilmiah. Di sini kita akan memahami dulu riset itu sendiri, ciri-cirinya seperti apa. Yang pertama, research itu bersifat sistematis. Apa itu sistematis? Sistematis itu kalau dalam bahasa sederhana berarti runut atau teratur, di mana penulisan dalam karya tulis ilmiah biasanya harus mengikuti kaidah seperti ini, yakni sistematis. Antara satu dengan yang lain harus saling berhubungan, saling berkaitan. Itu yang disebut sistematis. Yang kedua, ada yang disebut harus bersifat kritis. Apa itu kritis? Kritis itu adalah konsep untuk merespons sebuah pemikiran atau pernyataan yang kita terima. Diharapkan ketika kita sudah memahami tentang konsep ini, kalian sebagai peserta didik harus bisa lebih bersikap kritis atas segala sesuatu yang terjadi. Sebagaimana dalam hal-hal yang saat ini, misalnya di saat masa pandemi, kita memiliki pola yang sangat kritis bagaimana bisa mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya untuk menjaga kesehatan minimal dengan mengikuti protokol kesehatan tentunya. Kemudian yang ketiga ada yang bersifat empiris. Empiris ini sendiri maknanya adalah suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Misalnya, ketika kita ingin mengetahui atau beberapa peneliti harus melakukan penelitian dan observasi terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa besar efek dari pandemi saat ini, khususnya misalnya tentang observasi tentang virus corona itu sendiri. Makanya dari observasi yang mendalam, dari penelitian seberapa bahayanya tentang virus corona itu sendiri, akhirnya beberapa peneliti melakukan penelitian secara khusus atau secara mendalam untuk menemukan obat atau vaksinnya. Vaksin sebelum diberikan kepada masyarakat tentunya sudah melalui tahapan empiris terlebih dahulu, karena dari situ sudah melalui tahapan observasi atau masa percobaan. Kemudian yang keempat yaitu bersifat logis. Pada riset di sini ketika melakukan satu penelitian tentunya harus didasari oleh pola pikir yang bersifat logis, yang bersifat logika. Jadi pada saat ketika kita melakukan riset bisa diterima oleh khalayak umum bahwa ini memang layak untuk bisa diterima atau dimanfaatkan. Contohnya ketika misalnya telah ditemukannya vaksin untuk virus corona, maka penyampaiannya juga kenapa vaksin itu harus diberikan kepada masyarakat, efeknya seperti apa, nanti akan berpengaruh ke antibodi atau tidak, itu tentunya harus bisa dijelaskan secara logis. Kemudian dari keempat tersebut, mulai dari sistematis, kritis, empiris, dan logis, akan melalui tahapan riset yang berikutnya, yakni adalah pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Metode ilmiah itu sendiri umumnya biasanya menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif. Itu metode yang seperti itu keduanya bisa digunakan untuk penelitian baik yang bersifat saintis ataupun yang bersifat sosial. Dalam hal ini, riset membutuhkan adanya metode khusus sehingga pada saat penelitian dilakukan, maka akan bisa menemukan solusi atau jawaban dari keterkaitan antara
subtopik atau antara subtopik satu dengan yang lainnya, sehingga apa yang dijadikan permasalahan dari suatu penelitian bisa ditemukan atau bisa menghasilkan suatu hal yang bersifat ilmiah, tentunya berdasarkan pada kaidah sistematis, kritis, dan juga empiris serta logis. Selanjutnya, pengertian riset secara umum. Pengertian riset secara umum itu adalah penelitian. Riset itu adalah penelitian, di mana riset itu sendiri sebenarnya berasal dari kata re dan juga search, yang artinya mencari sesuatu yang baru menjadi hakikat dari research. Bagaimana kita mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu di belakang kejadian, fenomena, atau mencari penyelesaian masalah lewat research atau penelitian. Jadi riset ini dibutuhkan untuk menemukan sesuatu yang baru. Ketika saat kita menemukan sesuatu yang baru di sini adalah tujuannya untuk menyempurnakan dari penelitian yang sebelumnya. Misalnya, kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini, yang mana vaksin yang telah diberikan kepada masyarakat yang sudah terkena ataupun yang belum mengalami terkena virus corona, ada vaksin Sinovac. Kemudian ketika vaksin Sinovac itu untuk antibodinya bisa mempengaruhi berapa persen, maka ada penelitian yang lain yang mungkin akan menemukan vaksin yang lebih bagus lagi, ya, misalnya AstraZeneca ataupun yang lainnya. Atau di negara kita juga dari peneliti lokal sudah melakukan ada riset tentang vaksin yang sekiranya bisa diciptakan oleh ilmuwan Indonesia itu sendiri, seperti vaksin gotong royong. Nah, semua hal itu dilakukan, ada risetnya, ada penelitiannya yang sudah mempertimbangkan antara bagaimana manfaatnya, kemudian efek samping yang akan diberikan dari hasil riset itu sendiri, sehingga bisa mengurangi hal-hal yang merugikan orang lain atau merugikan masyarakat itu sendiri. Tapi tujuan dari riset sendiri ini adalah untuk mencari sesuatu yang baru, untuk mengembangkan sesuatu yang sudah ada agar lebih baik lagi. Jadi pentingnya riset di sini adalah untuk melakukan penelitian atas suatu hal-hal yang sebenarnya sudah ada, tetapi harus dikembangkan kembali sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Seperti halnya dalam teknologi, ketika ada penelitian tentang sosial, ya, atau media sosial, di situ antara media sosial yang lain dengan satu dengan yang lainnya, mulai dari Facebook, kemudian ada penelitian lagi tentang Facebook itu penggunaannya seperti apa, akhirnya berkembang lagi ada Instagram, berkembang lagi ada TikTok dan lain sebagainya. Itu juga merupakan bagian dari hasil penelitian atau riset tentunya. Nah, kemudian dalam mindset semua orang bahwa riset itu sulit. Kalau kita tidak tahu ilmunya, mungkin memang dari kata riset aja terkesannya adalah sulit. Karena apa? Di situ harus menguasai metode penelitiannya atau metode ilmiahnya, harus melakukan penelitian secara mendalam, harus melakukan observasi dan lain sebagainya. Nah, di sini mindset yang sudah berkembang seperti itu sebenarnya tidak dibenarkan, karena kalau ketika kita sudah memahami dan sudah terjun langsung dengan apa itu dunia penelitian, pasti kita akan semakin tertarik untuk melakukannya. Karena dari riset itu sendiri, segala sesuatu yang ada di pikiran kita tentang sesuatu yang mungkin berawal dari penasaran, kemudian kita bisa menghasilkan suatu pertanyaan pada diri sendiri, kita bisa lebih peka nantinya, dari situ nanti bisa dijadikan bahan untuk penelitian. Jadi kenapa sulit? Karena orang memahami bahwa riset itu hanya dilakukan di perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Sebenarnya itu tidak selalu benar, karena kalau kita sejauh kita masih di lingkungan sosial yang mendukung dengan adanya riset itu sendiri, siapapun bisa melakukan riset tentunya. Kemudian yang kedua, mindset yang kedua adalah sebenarnya penelitian itu harus dimulai dari lembaga sekolah. Memang
bermula dari lembaga sekolah, karena kita akan mengetahui bagaimana teoritis atau tata cara dari melakukan suatu penelitian. Kita harus memiliki pengetahuannya terlebih dahulu sebelum kita melakukan penelitian. Jadi penelitian bisa dimulai dari tingkat madrasah. Kemudian dari riset itu sendiri sebenarnya bisa berasal atau bisa kita dapatkan dari kehidupan sehari-hari, sehingga bisa diimplementasi dari kehidupan sehari-hari. Ya, jadi bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari itu misalnya apa? Misalkan ketika kita melihat sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang, kemudian kita berpikir bagaimana nih sampah plastik itu supaya tidak merusak lingkungan. Akhirnya ada pernyataan di dalam pikiran kita, kemudian kita tertarik bagaimana nih caranya kalau seandainya dibikin seperti eco bricks, ya, atau misalnya membuat bata dari bahan sampah plastik seperti botol minuman air mineral atau botol minuman instan dan lain sebagainya. Dari situ nanti kita sendiri mencoba mencoba sendiri, kemudian merangkai dan lain sebagainya, sehingga bisa menjadi batu bata yang berasal dari botol plastik yang tidak bisa didaur ulang itu. Nah, itu sebenarnya bisa diimplementasikan asal ada kemauan. Ya. Kemudian riset itu sendiri bisa berkaitan dengan pendidikan agama. Misalnya nih, kalian sekarang sekolah di Mandua Cirebon yang lingkungannya hampir 100% adalah pondok pesantren. Di situ pasti akan banyak menemukan hal-hal yang bisa jadi pertanyaan buat kalian sendiri tentang sesuatu yang bisa dijadikan pertanyaan atau rasa penasaran kita. Kalau seandainya itu layak untuk dijadikan bahan penelitian, kenapa tidak? Ya. Kemudian bisa juga riset itu untuk sosial budaya. Sosial budaya di situ misalnya apa nih efek negatif dan efek positif dari orang-orang yang suka bermain TikTok. Ya, secara keuntungannya bisa terkenal misalnya. Kemudian secara kerugiannya mungkin menghabiskan banyak waktu, misalnya seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan riset tentang science tech. Science tech di sini berarti bisa berkaitan dengan teknologi, ya, atau melakukan inovasi-inovasi baru. Kemudian kita bisa menjadikan hal-hal yang berkaitan science tech itu untuk dijadikan bahan riset. Selanjutnya, ada alur berpikir metode ilmiah. Dalam alur berpikir metode ilmiah ini, saya hanya menjelaskan sekilas saja dan saya harap kalian semua bisa memahami ini dengan baik. Jadi alur berpikir ilmiah di sini yang pertama ada perumusan masalah. Jadi biasanya ketika kita sebelum membuat judul atau tema penelitian, kita sudah punya masalah terlebih dahulu. Apa nih yang jadi pertanyaan kita? Apa nih yang membuat kita penasaran tentang sesuatu itu? Akhirnya muncullah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Misalnya kalau kita ambil contoh tentang pembelajaran e-learning. Nah, pembelajaran e-learning kalau dibandingkan dengan pembelajaran offline atau tatap muka tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Tetapi dari sini ketika kita berpikir kekurangannya apa, misalnya di situ batas waktunya, kemudian ada beberapa dari kalian yang pondok pesantren tidak mengizinkan untuk menggunakan media elektronik gitu ya. Jadi di situ akan muncul pertanyaan seberapa efektifkah pembelajaran e-learning di Mandua Cirebon. Nah, itu bisa menjadi perumusan masalah ya. Kemudian di situ juga bisa dalam alur berpikir metode ilmiah berikutnya adalah hasanah pengetahuan ilmiah. Jadi di sini seberapa jauh kita memahami dari pengetahuan ilmiah itu sendiri, sehingga kita bisa ketika dari rumusan masalah itu sudah kita dapatkan, akhirnya nanti kita bisa mengimplementasikannya sesuai dengan pengetahuan dari keilmuan secara ilmiahnya seperti apa. Kemudian nantinya ada tentang penyusunan kerangka berpikir. Ya, dari penyusunan kerangka berpikir di sini nanti akan bisa sistematis, bisa mengajak kita untuk
menggunakan atau mengimplementasikan tentang penyusunan dari karya tulis ilmiah itu sendiri supaya lebih tertata rapi. Kemudian dari hasanah pengetahuan ilmiah dan penyusunan kerangka berpikir di sini akan ada alurnya, ada deduksi dan ada koherensi, ya. Dari deduksi dan koherensi di sini nantinya akan ada perumusan hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara ketika kita melakukan penelitian. Misalnya pembelajaran e-learning di Madua Cirebon itu efektif. Kemungkinan yang pertama efektif. Kemungkinan yang kedua pembelajaran e-learning di Madua Cirebon tidak efektif. Maka itu disebut hipotesis. Hipotesis itu ada kemungkinan dugaan itu sebelum melakukan penelitiannya ada dua kemungkinan, apakah ia diterima cukup efektif ataukah tidak efektif. Nah, itu adalah contoh dari alur berpikir metode ilmiah. Selanjutnya, dari pengertian-pengertian di atas dan juga beberapa alur metode pemikiran ilmiah itu sendiri, kita harus mengetahui sebenarnya madrasah riset itu apa sih? Madrasah riset itu adalah konsep pengembangan sekolah atau madrasah yang dilakukan melalui inovasi pembelajaran, yakni penyelenggaraan serta pembelajaran riset. Dalam hal ini, peserta didik sebagai motor atau sebagai penggerak utama dalam penelitian, yang mana siswa mengembangkan keilmuannya melalui penelitian-penelitian sains dan teknologi sederhana. Jadi, madrasah riset itu sendiri adalah ketika madrasah itu sendiri bisa memberikan pembelajaran yang berkaitan dengan riset, atau madrasah itu sendiri punya fasilitas atau sarana yang mendukung tentang penyelenggaraan riset. Tetapi dalam madrasah riset ini yang dijadikan penggeraknya, yang harus bisa actionnya itu adalah siswanya itu sendiri untuk melakukan penelitian, yang mana siswa harus bisa mengembangkan keilmuannya melalui penelitian sains dan teknologi sederhana. Misalnya kalau di Madua Cirebon, di sini sudah ada wadahnya atau media bagi siswa-siswa yang tertarik dalam bidang riset, ya, khususnya dalam bidang sains. Nah, di sini ada wadahnya, yakni karya tulis ilmiah atau yang disebut juga dalam ekstrakurikulernya adalah kelompok ilmiah remaja. Dalam kelompok ilmiah remaja di sini ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk melakukan riset. Tentunya riset yang dilakukan di sini, penelitiannya itu adalah yang bersifat sederhana, yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi dari siswa itu sendiri. Dalam hal ini, kalau di Madua Cirebon, penelitian-penelitian yang dilakukan itu dimulai dari sesuatu yang sederhana. Misalnya mereka harus bisa mencari tentang permasalahan yang ada di Madua Cirebon, mulai dari lingkungan, mulai dari situasi dan kondisi pembelajaran di sekolah, gitu ya. Nah, dari situ di Madua Cirebon di sini, khususnya anak-anak yang masuk dalam kelompok ilmiah remaja, mereka beberapa sudah bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang cukup bagus. Misalnya mereka punya ide, ya, sebelumnya mereka punya ide tentang membuat ecobricks dengan memanfaatkan sampah plastik yang ada di sekitar Madua Cirebon. Kemudian dari ecobricks itu sendiri, ketika sudah dijadikan batu bata dari botol air minuman itu sendiri, kemudian dimasukkan beberapa sampah di dalamnya sampai penuh. Kemudian ketika sudah jadi, sudah padat, maka akan disambungkan, dari situ akan menghasilkan karya, bisa berupa meja, bisa berupa kursi, atau bisa berupa kerajinan yang lainnya. Jadi dari situ, dari pola pikir yang sederhana, hanya dengan sekedar melihat sampah plastik yang tidak mudah didaur ulang, kemudian dari mereka berpikir harus dijadikan apa,
kemudian mereka bisa berkreasi dengan sampah-sampah itu bisa menjadikan bahwa kegiatan penelitian atau sains yang di Mandua Cirebon di sini sudah mulai berjalan. Ya. Selain itu juga di Mandua Cirebon juga ada beberapa eksperimen yang mereka lakukan. Eksperimen sederhana mulai dari bagaimana eksperimen untuk menghasilkan suatu proses kejadian dari gunung meletus dan lain sebagainya. Kemudian implementasi, bagaimana sih mengimplementasikan madrasah riset, ya, apalagi Mandua Cirebon itu dijadikan sebagai salah satu madrasah riset. Nah, implementasinya selain fasilitas dan sarana prasarana harus mendukung, tentunya ada dukungan dalam proses KBM juga, proses pembelajaran juga. Lebih bagus lagi kalau masuk dalam kurikulum tentunya. Tetapi saat ini sudah mulai ada beberapa mata pelajaran yang sudah dikaitkan dengan riset. Misalnya di sini ada beberapa metode pembelajaran yang bisa dijadikan sebagai sebagai pendukung dari madrasah riset. Ya. Jadi di situ ada beberapa metode dan dari beberapa pembelajaran di sini juga sudah melakukan itu. Ya. Kemudian yang kedua ada ekskulnya, Di sini sudah ada, di Mandua Cirebon sudah ada, yakni kelompok ilmiah remaja. Ya. Dari kelompok ilmiah remaja di sini adalah memfasilitasi siswa-siswi yang berminat dan tertarik untuk menjadi periset atau menjadi orang yang suka tentang hal-hal yang bersifat penelitian, ya, penasaran dengan hal-hal yang sesuatu yang baru, ya, punya ide-ide kreatif khususnya dalam penelitian ilmiah. Di sini ada di Mandua Cirebon sudah ada kelompok ilmiah remaja. Kemudian yang ketiga ada orasi ilmiah, seminar dan lomba KIR. Orasi ilmiah dan seminar beberapa kali sudah diadakan di Mandua Cirebon. Ya, tetapi yang lebih sering dilaksanakan di Mandua Cirebon itu dan sudah dijadikan program adalah lomba karya tulis ilmiah remaja, di mana dalam hal ini siswa-siswi khususnya yang kelas 11 di Mandua Cirebon yang kelas reguler biasanya ada program lomba karya tulis ilmiah remaja. Semua siswa kelas 11 baik dari jurusan MIPA, IPS, keagamaan, dan bahasa, mereka punya kesempatan yang sama untuk mengikuti lomba ini. Ya, dan diharapkan lomba ini juga bisa menjadikan siswa-siswa berpikir kritis, kemudian juga kreatif serta inovatif. Sedangkan kalau di kelas full day untuk lomba karya tulis ilmiah di sini mereka juga melakukannya di kelas 10. Tapi sebelumnya mereka biasanya akan mengikuti tentang seminar dan juga orasi ilmiah yang disebut biasanya programnya adalah outdoor teaching. Nah, dari situ dari apa yang sudah mereka dapatkan harus bisa dibuatkan judul dari apa yang didapatkan dari seminar dan juga orasi ilmiah tersebut sehingga mereka bisa membuat karya tulis ilmiahnya gitu. Nah, di sini jadi kenapa Mandua Cirebon layak disebut sebagai madrasah riset? Karena di dalamnya sudah melakukan hal-hal yang dijadikan syarat dari madrasah riset itu sendiri. Nah, itu sekilas tentang madrasah riset. Nah, madrasah riset tentunya dalam penelitian itu kita tidak hanya sekedar observasi, tidak hanya sekedar mengembangkan dari pola berpikir kita untuk dijadikan sebuah penelitian, karena tanpa adanya penulisan karya tulis ilmiah maka nantinya riset-riset itu sendiri tidak bisa dilaksanakan atau diolah dengan baik, ya. Jadi di sini Ibu sedikit akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah.
Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah itu sendiri adalah menyajikan fakta umum, ya. Karya tulis non ilmiah menyajikan fakta pribadi, ditulis yang dimana kalau karya tulis ilmiah itu ditulis secara ilmiah, yaitu karya tulis ilmiah yang bersifat ilmiah tentunya. Kemudian karya tulis ilmiah di sini ditulis tidak secara ilmiah, yaitu apabila karya tulis tersebut karya tulis ilmiah tersebut tidak didukung oleh hal-hal yang bersifat ilmiah. Kemudian ada karya tulis non ilmiah yang menyajikan fakta pribadi, bisa ditulis secara ilmiah dan juga ditulis tidak secara ilmiah. Ditulis secara ilmiah yaitu karya tulis non ilmiah yang ilmiah biasanya penulisannya itu tidak berisikan tentang hal-hal yang bersifat ilmiah. Sedangkan yang kedua adalah ditulis tidak secara ilmiah. Jadi karya tulis non ilmiah yang tidak ilmiah. Nah, biasanya tidak membutuhkan teori-teori yang memang harus meyakinkan pembacanya untuk bersifat ilmiah, gitu ya. Nah, ini secara singkat. Kemudian yang terakhir adalah dalam madrasah research di sini adalah tentang bagaimana sekolah atau madrasah menjadikan siswa-siswinya agar memiliki sikap ilmiah. Yang pertama, berorientasi pada hasil untuk kemanfaatan umum, ya. Yang kedua, menghargai karya orang lain. Yang ketiga, memiliki sikap kritis. Yang keempat, tekun. Yang kelima, sikap ingin tahu. Yang keenam, semangat melakukan perubahan. Kemudian tidak merasa paling benar dan objektif. Jadi dari sini manfaat dari adanya riset, manfaat dari adanya pembelajaran atau membuat karya tulis ilmiah adalah sebenarnya menjadikan siswa-siswinya diharapkan untuk memiliki cara berpikir ilmiah, sehingga ketika mereka menghasilkan suatu karya, mereka bisa memiliki cara pandang yang cukup luas. Kemudian kita bisa bersifat lebih peka, bisa menghargai karya orang lain, kemudian terhadap sesuatu hal bisa bersikap kritis. Kemudian poin yang pentingnya adalah menjadikan siswa lebih tekun, rasa ingin tahunya juga cukup besar, kemudian lebih semangat dalam melakukan suatu perubahan, yakni ada keinginan untuk memiliki atau membuat suatu inovasi. Kemudian tidak merasa sombong, dalam arti kata dia karena penelitian yang saya lakukan belum tentu lebih baik dari penelitian yang sebelumnya ataupun sebaliknya. Kemudian harus bersifat objektif. Nah, ini yang diharapkan dari MAN 2 Cirebon sebagai madrasah riset, tidak hanya sekedar bisa mencetak siswa-siswi yang memiliki pengetahuan umum lebih baik, ya, kemudian berakhlakul karimah, tetapi juga di dalamnya menjadikan siswa-siswinya menjadi anak-anak yang mencintai riset, sehingga ada inovasi-inovasi terbaru yang bisa dihasilkan anak-anak di masa yang akan datang. Nah, berikutnya ada beberapa contoh dari siswa-siswi MAN 2 Cirebon dalam mewujudkan MAN 2 Cirebon sebagai madrasah riset. Nah, di sini ada beberapa kegiatan. Yang pertama di MAN 2 Cirebon itu khususnya untuk ekstrakurikuler karya kelompok ilmiah remaja atau karya tulis ilmiah remaja di sini. Yang pertama ada kegiatan rutin, ya, setiap bulannya melakukan kegiatan eksperimen. Dalam hal ini kegiatan eksperimen yang dititik beratkan yang bersifat saintis, apakah itu yang berkaitan dengan pelajaran kimia, fisika ataupun biologi. Kemudian yang kedua, di MAN 2 Cirebon sudah punya program untuk selalu mengadakan kompetisi karya tulis ilmiah antar siswa, antar jurusan. Kalau di tingkat kalau di jurusan kelas-kelas reguler itu dikhususkan untuk anak kelas 11. Kalau di kelas full day mulai dari kelas 10 dan kelas 11. Nah, selain kompetisi KTI di MAN 2 Cirebon,
di sini juga mengadakan tentang kegiatan outdoor teaching, yang mana siswa diberikan kesempatan untuk melakukan observasi di suatu tempat, ya. Yang sebelumnya kegiatan ini sudah sering dilakukan oleh kelompok ilmiah remaja. Pernah melakukan observasi di Gua Sunyaragi, Cirebon. Mereka diberi kesempatan untuk langsung datang dan langsung mengamati objek observasi tersebut. Mereka harus membuat catatan dan harus membuat laporan, dan dari situ mereka harus membuat laporan tentang kunjungan dan juga apakah ada ide atau ada inovasi atau mereka melakukan penelitian yang berkaitan dengan tempat observasinya ataukah dengan tempat yang lain. Nah, dari sini dengan adanya observasi di sini diharapkan siswa tidak hanya belajar di lingkungan sekolah, tapi juga bisa belajar di lingkungan luar yang bisa mendukung untuk mengasah pola pikir mereka, ya, khususnya dalam berpikir dan bersikap secara ilmiah. Nah, itu beberapa kegiatan yang berkaitan dengan madrasah riset yang mendukung kenapa MAN 2 Cirebon termasuk pada kategori madrasah riset. Karena di sini sudah dijelaskan bahwa MAN 2 Cirebon sudah memberikan kesempatan atau memberikan fasilitas atau sarana prasarana yang setidaknya mampu mendukung adanya madrasah riset itu sendiri. Jadi untuk lebih jelasnya, ketika kita mempelajari tentang madrasah riset, riset akan selalu berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Beberapa dari contoh yang saya sampaikan di sini itu semuanya akan bisa dijadikan bahan untuk melakukan penelitian dan bisa diaplikasikan baik di sehari-hari ataupun juga nanti di suatu hari nanti ketika kita ada keinginan atau minat untuk membuat suatu penelitian. Tentunya dari materi di sini, apa yang saya presentasikan di sini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan juga pemahaman, dan tentunya saya harap kalian tertarik untuk menjadi bagian dari siswa-siswi yang cinta akan dunia penelitian. Nanti ada beberapa materi yang akan saya sisipkan ketika kalian mempelajari materi ini. Ada tentang bagaimana cara membuat outline dari karya tulis ilmiah. Semoga dengan adanya materi ini kalian semakin tertarik untuk bisa menjadi calon-calon periset penerus bangsa, menjadi peneliti di kemudian hari. Ya, semoga nanti menjadi inspirasi dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan motivasi buat kalian semua. Jadi untuk menjadi peneliti semua jurusan bisa melakukannya, tidak hanya untuk dari jurusan MIPA, tetapi jurusan keagamaan, jurusan IPS dan juga jurusan bahasa pun bisa. Karena selain ada eksperimen atau penelitian tentang saintis, ada juga penelitian tentang sosial. Jadi dari sini mudah-mudahan bisa dijadikan semangat buat kalian untuk bisa lebih meningkatkan keingintahuan kita, ya, supaya bisa kelak kalian bisa menghasilkan terobosan-terobosan atau inovasi baru bagi dunia pendidikan khususnya dan juga umumnya untuk semua masyarakat. Itu saja mungkin apa yang Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat tentunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.